hari yang istimewa. Kayaknya ini bukan pertama kali ya, kedua kali adakan kebaktian. Ya. Kami sangat, saya pribadi sangat bergembira. Ya, saya sendiri sebenarnya awal mulanya adalah penginjil anak-anak. Ya, tapi sudah tua gini enggak ganti-ganti, selalu sama anak-anak. Padahal anaknya udah pada gede. Tuhan memberikan satu visi kepada kami dari Yayasan Unike untuk mendorong gereja-gereja menyadari bahwa gereja itu adalah sebenarnya tempat keluarga berkumpul menyembah Tuhan. Tapi sayangnya di gereja-gereja sekarang ini banyak sekali adanya perpecahan dan perpisahan. Turun dari gereja, buka pintu, jegrek. Terus langsung ya, anak sekolah. Mana? Halo, halo. Turun dari gereja, turun dari gereja lagi. Turun dari mobil, jebret. Terus langsung, anak-anak sekolah minggu, masuk ke kiri. Ya. Anak kelas 2, masuk ke situ. Anak kelas 3, situ. Remaja, sono. Bapak-bapak, sono. Ibu-ibu, sono. Mak-mak, sono. Ngomong, sono. Ya. Ntar pas pulang dari gereja, bapak-bapak, rapat. Iya. Ibu-ibu latihan. Iya, remaja. Kapan ketemunya? Ya. Nah, hari ini bersyukur kita bisa berkumpul berbagai usia. Ya. Nah, mau ngapain? Pertama-tama kita mau main. Aneh ya di kebaktian main. Gimana caranya ya, lupa. Tiring. Siapa yang tahu itu siapa? Siapa yang tahu itu siapa? Oh, Poli. Oke, sekarang kita main cari orang itu. Waldo. Where is Waldo? Di sini. Ayo, yang udah ketemu angkat tangan. Yang udah ketemu angkat tangan. Susah ya? Ayo, angkat tangannya ke sini bukan ke sono. Ketemu? Oke, siapa lagi ketemu? Hitung sampai 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang udah ketemu angkat tangan? Ya, nggak ketemu. Lupa ya, yang mana sih yang dicari? Oh, yang ini. Lagi, cari lagi. Kasih kesempatan. Temu nggak? Ada yang lupa lagi. Coba lihat lagi. Yang ini. Lupa, balik lagi. Iya, ketemu? Ketemu. Oke, yang ini ya. Evan Waldo. Kenapa tadi susah ketemu? Karena lupa tadi yang dicari siapa ya? Siapa? Oh, ini. Cari. Wah, masih susah juga. Kenapa masih susah juga? Karena kebanyakan orang. Ya, susah ya. Terus akhirnya ada yang ketemu. Udah inget, oh yang pakai baju garis-garis. Merah putih gitu kan. Udah cari, ketemu gitu ya. Ada lagi yang gak ketemu karena lupa bawa kacamata. Ya, jadi gak ketemu deh. Nah, di gereja sering begitu juga. Ya, di gereja sering begitu juga. Ada yang hilang, kita nggak tahu saking kebanyakan dan mungkin kurang kenal, ya kan? Coba sekarang, yang disuruh ngumpet kelupaan. Coba dah, tanya dah, siapa yang bisa tahu hari ini siapa yang missing, nggak ada di gereja? Ayo, silakan dilihat. Dicek, dicari. Siapa lagi yang hilang? Siapa lagi? Siapa yang hilang? Coba. Yang sudah ketemu, angkat tangan. Siapa yang hilang?
Who is missing? Yang biasanya ada. Yang hilang angkat tangan. Ya nggak ada tuh, kagak ngaku ya. Tadinya mestinya si pendetanya diumpetin, lupa ngumpet dia ya, kasihkan nyanyi ya. Tapi ada pendeta yang hilang nggak hari ini? Siapa? Pendeta Randy hilang. Bukannya hilang kemana-mana ya, ada tugas ya, tempat lain ya. Nah, itu sering terjadi di gereja. Sampai sekarang ditanyain aja siapa yang hari ini nggak, yang biasanya ke gereja kagak ada, ada kenal tuh kita ya. Yang biasanya ke gereja nggak ada. Oh, karena kita nggak inget siapa orangnya, nggak deket. Nah, susahnya apa? Susahnya adalah, hampir lupa. Ibu Ane juga bawa sesuatu. Where is Waldo? No, dia bukan Waldo. Mirip Waldo ya. Siapa yang kenal dia? Aduh, kejeduk giginya sama Mike. Kasihan ya loh. Ada ngomongin yang lupa, anaknya sendiri lupa. Iya lupa ya, anaknya sendiri ditaruh di tas lupa dikeluarin. I'm missing, you know. Oh iya lupa, habis kebanyakan orang dan terlalu sibuk. Siapa sih dia? Kamu gak kenal? Enggak. Kamu tahu gak hari ini siapa aja yang gak datang ke gereja? Gak tahu, Awis gak kenal, mana kita tahu. Tapi kamu aja kenal, nggak sadar saya ada di dalam tas itu. Iya ya, itu yang sering terjadi. Tuh kan, nama saya siapa aja nggak ditanya, kelewatan. Gereja gitu ya, gue dateng nggak di gudris, nanya aja, nana aja enggak. Woi, nanya dong. Ini pendatang barunya agak sedikit kurang sopan ya. Ayo dong nanya, nanaku siapa? Nggak mau habis disuruh nanya, baru nanya. Ya, banyak kemauannya ini anggota baru. Ya oke, kita tanya ya, kamu namanya siapa? 1, 2, 3. Nana, saya Nana. Namanya nama. Yang benar, jawab yang benar. Semua sudah menunggu. Di sini banyak opa oma, kamu harus sopan. Oke, maaf opa oma. Maaf tante sana om. Aku tidak bermaksud menyakitkan hatimu. Aku hanya terganggu dengan kucrit-kucrit di sini. Udah, namamu siapa? Nama saya Apit. Apit. Artinya apa? Apit bukan kejepit. Bukan kejepit. Iya, artinya apa? Anak pilihan Tuhan. Aku ada lagunya, tapi lain kali aja, sini kan kebaktiannya lain kali aku nyanyi lagu aku. Iya, ini namanya Apit. Cuman hari ini Apit mau mencurahkan isi hati. Apa isi hatimu? Ya kayak tadi lah. Apa? Aku tidak ada, kalian tidak tahu. Ya kan kamu baru di sini, jadi pada nggak sadar kamu nggak ada. Tapi saya sering dengar loh. Teman-teman saya, sekalipun di dalam rumah, nggak ada aja nama papanya nggak tahu. Kok bisa? Iya loh ya, sekarang banyak anak-anak hilang di dalam rumah. Padahal aja namanya kenal. Iya ya, Bahar di dalam rumah nggak banyak orang ya. Iya di rumah paling cuman enggak, supir. Dia, Tata Nana. Hilang aja kagak tahu. Kesian ya, kesian deh lu. Nah itu kenyataan yang ada. Nah hari ini mau dengar cerita Alkitab tentang anak yang hilang. Ya, saya tahu anak yang hilang satu, si Dungsu. Ya kan? Yang itu cerita Tuhan Yesus, anak yang hilangnya satu. Kali ini
Bu Ana mau cerita anak hilangnya 2. Ih, nambahin sendiri, nggak boleh loh. Bukan nambahin sendiri. Ini cerita yang lain. Bukan yang si bungsu yang hilang. Bukan, ada lagi. Si bungsu sama si sulung dua-duanya hilang. Banyak bener? Ya, banyak. Karena apa? Sabar dong, lagi mikir. Karena bapaknya hilang. Hah? Sorry. Balikin. Sorry. Maaf. Udah jangan gitu. Karena bapaknya hilang. Siapa yang nyuri? Bukan nyuri. Kok ada sih penculik bapak? Bukan diculik. Bapaknya yang hilang bukan badannya. Habis kumisnya? Bukan juga. Agak repotnya kalau kebaktian gabungan, ada anak yang kayak gini nyusahin ya. Serius sedikit, serius. Ini kebaktian. Oke. Maaf Bapak Ibu, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak bermaksud menyakitkan hatimu. Tadi tanyanya apa ya? Nanyanya, nggak ditanya lagi, ngasih tahu bapaknya yang hilang bukan badannya, tetapi perannya. Iya, nggak ngerti. Ya sudah. Sekarang kamu duduk sama Pak Pendeta, enggak deh, jangan, aku takut. Sama pendeta takut, iya. Takut diapain? Takut dicium. Ya, kamu di sini aja ya. Begini nasib jadi boneka. Kemana-mana di dalam tas saja. Goodbye sayang. Sampai jumpa. Bye. Udah. Sekarang mau cerita. Terus saya kapan keluarnya? Nanti lain kali. Kalau anak-anaknya pada diem semuanya, nanti kamu keluar lagi. Ya, diem ya. Ya. Sorry, kecepit. Namanya apit kecepit. Oke. Ya tadi, coba kita lihat. Ya, siapa yang hilang? 1 Samuel pasal 2. Bicara tentang ada yang hilang 2 anak. Yaitu namanya Hofni dan Pinehas. Kenapa dia hilang? Karena peran bapaknya hilang. Ya, bapaknya tidak berperan sebagaimana mestinya. Nah, Hofni dan Pinehas ini sebenarnya adalah imam. Dia punya tugas di dalam rumah Tuhan. Dia harus menjaga kekudusan rumah Tuhan. Tapi dia melakukannya dengan tidak baik. Jadi kalau ada orang bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, segala macam daging-daging, dia suruh bujang, ambilin itu daging buat saya. Cucukkan pakai kemana aja, kuali kayak apa, cepat, itu buat saya. Plot buat saya, plot buat saya. Dan lemak-lemak dari daging yang samcan kali ya. Lemak-lemak yang begitu seger-seger, mestinya dibakar habis. Dia bilang, jangan dibakar. Mentah-mentah kasih saya. Dia demen samcan kali ya. Nah, tapi ini anak salah nggak seperti itu? Oh enggak? Hah? Persembahan itu seharusnya diberikan kepada Tuhan, tapi diambil sama dia, boleh nggak? Kalau dikasih persembahan atau Bapak Ibu punya perpuluhan yang seharusnya buat ke gereja, semakin besar pendapatan perpuluhannya semakin besar, semakin sayang. Waktu gajinya 100.000 persepuluhannya berapa? Saya juga kagak bisa ngitung. Tolongin. 100.000 sepersepuluh dari 100.000 berapa? 10.000. 100 juta. Sepersepuluhnya berapa? Banyak banget kasih gereja 10 juta. Itu ya. Anak-anak dikasih uang persembahan, ditilep. Nah, boleh nggak seperti itu? Itu yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas.
mereka itu bukan hanya itu, kasar. Kalau ada yang bilang, nggak boleh kan. Hei, kamu gak kasih, awas ya ntar saya rebut dengan kekerasan. Duduk. Ya, nggak boleh. Tapi apa yang dilakukan oleh papanya? Mereka makan-makan seperti itu. Papanya, apa yang dilakukan? Apa kesalahannya? Kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang kurang ajar? Anak-anak yang nyebelin. Ada nggak di sini anak yang nyebelin? Anak yang nyebelin angkat tangan. Enggak, pasti dia nggak ada yang mau angkat tangan. Coba jemaat rame-rame berdiri, tunjuk anak yang nyebelin di sini. Pasti nggak ada juga yang mau ya. Tapi ini Hofni dan Pinehas sangat menyebalkan. Kenapa ya? Apa salah bapaknya? Apakah ada yang bilang begini, oh kayaknya ya Imam Eli itu ya sibuk melayani di rumah Tuhan. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Kalau zaman sekarang banyak kejadian kayak gini. Papa mamanya kalau ke gereja pagi-pagi udah ke gereja. Ntar balik lagi pulang udah sore karena di gereja sibuk. Udah sore pulang dari gereja mesti kondangan. Kondangannya 3 lagi. Kesana kemari gitu ya. Sabtu anaknya ada di rumah, bapak mamanya gak ada. Sehingga akhirnya anak-anaknya gak ada yang ajarin tentang firman Tuhan. Karena papanya bilang, mamanya bilang, oh firman Tuhan tugasnya Miss Anet. Tugasnya Ibu Pendeta Kwifa. Bukan tugas saya. Mungkinkah itu? Mungkin saja. Atau mungkin juga Imam Eli ini melakukan kegiatan pelayanan itu udah seperti tugas rutin. Jadi akhirnya anak-anaknya sebel. Gereja lagi. Zaman sekarang mungkin ada yang begitu. Ya, anak-anak remaja disuruh ke gereja. Apa yang kalian bayangkan? Kebaktian bareng sama orang tua. Pasti lama. Ya, apalagi kalau ada bola hari ini, ya. Udah siap-siap nonton bola. Apakah itu menyebabkan mereka enggak respect sama orang gereja? Belum lagi ditambah orang gereja ada beberapa yang jahat, penuh dengan penghakiman. Ada anak yang bilang begini, saya anak pemimpin gereja, anak majelis. Kalau saya datang terlambat itu dosanya sama dengan narkoba. Tapi majelis ngerokok nggak ada yang negor. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, ini mah gereja lain ya. Itu sehingga anak-anak ini merasa, aduh teman saya yang bukan orang Kristen lebih baik daripada orang gereja. Udah perbuatannya 0, tapinya penuh penghakiman. Apakah seperti itu? Mungkin saja. Tapi apa yang Alkitab katakan? Mungkinkah Eli toleransi? Ini yang ternyata Alkitab katakan. Nah, coba kita lihat. Dosa Eli apa saja? Siapa yang tahu dosa Eli anak-anaknya, Hofni dan Pinehas? Dosanya apa saja tadi? Dicuek rohani, mencuri milik Tuhan, mengubah aturan Tuhan. Udah dibilang enggak? Iya. Yang dibilang tidak boleh? Boleh. Kasar, kayak preman. Di gereja ada preman enggak? Jangan sampai ada ini ya, mereka kasar kayak preman. Tidak hormat pada Tuhan. Nah, dosa ayahnya apa? Dosa ayahnya serakah. Ditulis di Alkitab, loba. Serakah. Kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwa Imam Eli ini juga ikut ngambil bagian yang diambil anak-anaknya. Sehingga dia gemuk. Ya, ada permainan kata bahasa Ibrani di situ, wait. Imam Eli punya tanggung jawab yang besar, tapi Imam Eli juga badannya besar. Tadi ada yang protes, Bu Ane gambar tentang Imam Elinya kurang gemuk di situ di gambarnya, ya. Mestinya gemuknya tuh gemuk banget, mungkin jalannya juga susah. Mungkin karena dia sendiri juga ikut ambil bagian dari dosa anaknya. Dia firman Tuhan bilang apa? Lebih menghormati anak daripada Tuhan. Takut negor anak. Anak-anak
anak remaja, anak-anak kecil, kalau kamu tidak pernah ditegur sama orang tua, jangan senang. Jangan senang. Kalau kamu rasa saya gak pernah dimarahin, asik dong saya gak pernah dimarahin. Jangan senang. Jangan-jangan kamu lagi jalan menuju jurang kagak ada yang ngasih tahu. Sampai kamu kecemplung, plung ke jurang baru. Udah kelepek-kelepek, terus orang tuanya baru, mestinya kamu tadi jangan lari ke jurang. Ya udah jatuh. Jangan senang. Kalau kamu merasa dirimu bebas, tidak ada yang negor, tidak ada yang ngasih tahu, jangan senang. Karena jangan-jangan kamu sedang berjalan dalam jalan yang salah. Dosa dari papanya Hofni Phinehas apa? Gak berani ngomelin anak. Ngomelinnya cuman negor dikit saja, ya. Tidak menegur dengan keras kesalahan anak yang serius. Kesalahan orang tua kadang-kadang ngomelnya banyak. Ngomel untuk yang tidak serius. Kok taruh sendal di situ, gak boleh kalau taruh sendal. Ya, handphone hilang. Kenapa sih handphone hilang? Buat orang tua serius banget. Handphone hilang. Kenapa serius? Mahal. Ya, habis kamu ganti-ganti terus. iPhone, iPad, apa lagi? Bapaknya IP melulu. Ya kan? Jadinya kalau itu hilang, waduh. Tetapi apakah kalau kalian ini ngomong kasar atau yang tidak hormat tentang Tuhan, orang tuamu menegur dengan keras? Sekeras orang tuamu menegur kehilangan handphone? Kalau kamu tidak menyerahkan uang persembahan, apakah orang tuamu menegur dengan keras? Sekeras kamu kehilangan dompet di sekolah? Ini yang terjadi. Bahwa Eli tidak berani menegur. Anak semakin besar, orang tua kadang-kadang semakin enggan menegur. Karena apa? Karena pikir gini, kalau saya tegur nanti mukanya bikin saya tambah marah. Ya enggak? Ya, yang anak-anak sudah mulai kelas 6, kelas 5, kelas 6, orang tuanya kadang-kadang enggan ya untuk tegur. Karena apa? Karena kalau ditegur nanti, kamu kenapa begitu? Terus langsung, wah ngelihat muka gitu kayak pengen ngegampar begitu ya. Jadi udah mendingan gua gak tegur. Tapi saudaraku sekalian, apakah, pertanyaannya adalah, apakah artinya kita tidak usah menegur kesalahan? Atau apakah artinya setiap ada kesalahan kita harus tegur dengan keras? Enggak juga. Kalau kesalahan itu serius, kita butuh orang tegur kita. Namun harus dengan cara yang bijaksana. Benar gak anak remaja, anak pemuda? Kita kan gak suka ditegur misalnya di depan umum. Ya kan? Misalnya di gereja rame-rame. Terus, tuh lihat tuh anak gua tuh. Emang tuh anak kurang ajar tuh. Marah kita pasti. Tapi bukankah anak-anak pasti senang sekali kalau ada kesalahan, orang tuanya panggil, papa mau ngomong. Yuk kita ngomong berdua. Tadi papa lihat kamu begini. Kenapa? Ya, ada kesempatan untuk ditanya. Anaknya Bu Ane kelas 1 SMA. Suatu saat waktu dia SMP, pernah dia satu kali, kayak orang marah-marah. Ya. Terus saya tanya kenapa? Kehilangan naskah drama. Ya, naskah dramanya hilang, padahal tuh naskah gak boleh hilang. Ya, di sekolahnya dia naskah drama satu kali dikasih, tidak akan dikasih lagi. Jadi kalau hilang, dia mesti tanggung jawab. Hilang. Uring-uringan, marah-marah. Mana sih? Aku cari di sini kemana sih? Mana sih? Marah-marah, begitu ya. Ini di dalam hati orang tua, khususnya mama-mama, itu punya, di sini ada kayak kompor. Ya, kalau kompor itu mulai nyala apinya, itu bisa ya, ntar ada keluar sesuatu, ya,
Yaitu kata-kata. Ibu Ana juga kompornya udah mulai nyala nih. Udah pengen bilang begini nih. Gak usah marah-marah, kenapa sih? Gitu tuh ya. Kamu marah-marah juga gak bakal ketemu naskahnya. Kira-kira begitu. Terus bisa ada perkataan lagi yang ada di sini nih adalah perkataan, dari kemarin gak disiapin sih. Kamu naruhnya sembarangan sih. Nah, pengen ngomong begitu tuh rasanya tuh ya. Rasanya udah pengen begitu. Tapi Ibu Ana tahan. Ya, tahan. Itu anak masuk ke dalam kamar. Jebratin badan di tempat tidur. Brat. Terus dia nangis. Anak laki nangis. Nah, ada kalimat lagi keluar. Gitu aja nangis. Nah, anak laki masa nangis. Gitu kan. Ibu Ana pengen ngomong begitu sebagai manusia berdosa keturunan Adam dan Hawa. Nah, tapi Ibu Ana tahan. Terus tanya, Dek, kamu nangis karena kamu kesel naskah kamu hilang? Atau kamu takut? Atau kamu kesel karena kamu lupa melulu? Lalu dia jawab, aku kesel karena aku lupa melulu. Nah, artinya apa? Artinya ada saat-saat kita tuh kadang-kadang kesel bukan karena orang lain, tapi kesel kenapa aku gagal melulu, benar gak? Pernah gak kalian merasa begitu, saya jengkel dengan diri saya sendiri. Dan dalam keadaan seperti itu kita butuh ditolong. Dan siapa yang bisa menolong? Orang yang Tuhan kasih di rumah, yaitu papa dan mama. Eli tidak lakukan itu. Dari kecil mungkin Eli gak pernah bilangin kalau anaknya salah gak ditegur. Sudah besar mau negor susah, udah kegedean. Ya, bapak ibu yang anaknya masih kecil-kecil disiplinlah. Kalau sudah besar udah susah dan dia sendiri pun mengalami kesusahan. Eli mungkin hanya menegur tapi tidak restrain them. Enggak ditegur dengan keras, tidak didisiplin. Akibatnya fatal sekali. Akibatnya sangat fatal karena anak ini seolah-olah hidupnya berkata begini, tidak ada Tuhan, aku bisa berbuat semaunya. Lalu diambil tabut Allah, Tuhan dipakai seolah-olah Tuhan itu diperalat untuk membuat dia menang perang. Apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan perangnya kalah. Mereka dikalahkan oleh orang Filistin. Bukan hanya itu, tabut Allah yang paling penting diambil sama orang Filistin. Padahal orang Filistin aja takut sama Tuhan. Orang Filistin takut loh. Pas denger, wih tabut Allah orang Israel. Wih hati-hati loh. Itu tabut punyanya Allah orang Israel. Orang Israel jangan main-main loh. Laut aja bisa terbelah dua. Itu di Mesir dulu tulah 10 tulah. Jangan main-main. Orang Filistin bisa bilang begitu. Tapi Hofni dan Pinehas, hehehe, semau-maunya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan izinkan mereka kalah. Dan yang parah lagi apa? Hofni dan Pinehas bersama dengan tentara yang lain diizinkan Tuhan binasa. Mati. Maot. Ya. Kamu dapat vocabulary baru bahasa Indonesia. Binasa. Binasa itu bukan hanya mati, tapi dalam kekekalan pun tidak ada kehidupan lagi. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kecil, remaja, orang tua. Ini satu hal yang sangat penting. Anak tersebut yang tidak dididik, akhirnya binasa. 2 anak hilang karena ada sesuatu yang penting hilang. Yaitu peran ayah yang hilang. Zaman sekarang peran orang tua banyak hilang. Ayah-ayah muda lebih banyak ke kafe daripada ngajarin anaknya firman Tuhan. Ibu-ibu lebih banyak WA-an sama teman daripada menceritakan Alkitab kepada anaknya. Ibu-ibu lebih banyak shopping daripada mengajarkan anak kebenaran.
banyak peran orang tua yang hilang. Ini penting. Kamu mau hilang gak? Gak mau. Sekarang bilang sama mama, saya tidak mau hilang. Mama papa, jadilah mama papa yang benar. Didiklah aku, benar kan? Nah, kita coba lihat video. Pada ที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ฉันเห็นแกไปมั่วสุมกับดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Pelajaran pertama buat anak kecil, pakai seat belt, duduk jangan di depan. Pelajaran buat anak remaja, kalau ada masalah ngomong sama orang tua. Kadang-kadang orang tua juga tidak tahu bagaimana jadi orang tua. Pelajaran untuk para orang tua, kesempatan bisa hilang. Peran kita hilang, kita diemin saja, kesempatan itu bisa hilang. Saudara-saudara, Christian Smith di dalam satu research melakukan satu penelitian, dia tanya anak-anak remaja, dia tanya orang tua anak-anak remaja, dia simpulkan, remaja dari orang tua yang hidup imannya suam-suam kuku biasa-biasa saja, anak-anaknya cenderung lebih banyak yang juga suam-suam kuku biasa-biasa saja. Ada yang kehidupan rohaninya baik? Ada. Ada yang sama sekali tidak percaya? Banyak. Tetapi pada umumnya mereka sama seperti orang tuanya. Kemudian dia lihat, dia simpulkan remaja dari orang tua yang sama sekali tidak mementingkan hidup iman, anak-anaknya sama sekali tidak lebih banyak. Ada yang sangat, ada anugerah Tuhan. Tapi yang biasa juga banyak. Akan tetapi orang tuanya yang serius, yang bukan hanya aktif di gereja tok, kelihatan baik, kelihatan rohani, persembahannya besar, dan sibuknya banget. Bukan hanya itu, tetapi yang di rumah menjalankan hidup sebagai pengikut Kristus. Yang sama sekali tidak percaya, sangat kecil. Ada yang biasa-biasa saja, ada. Tetapi yang hidupnya sangat serius tentang kehidupan iman, presentasinya jauh lebih banyak. Mau di mana kalian? Mau di mana saudara-saudara? Mau di mana Bapak Ibu? Mau yang hidup imannya biasa-biasa saja? Atau yang sungguh-sungguh? Sangat. Atau akhirnya anak-anak memilih untuk sama sekali tidak percaya Tuhan. Saudaraku sekalian, pertanyaan buat kita. Apakah kalau ayahnya baik, anak pasti baik? Betulkah pernyataan ini? Anak-anak tergantung orang tua. Kalau anak gak benar, itu pasti kesalahan orang tua. Benar gak pernyataan begini? Gua nih begini nih, sekarang nih kayak gini, jelek begini nih, gara-gara emak bapak gua. Ada yang mau kasih pendapat? Mungkin. Tetapi tidak 100% benar.
Karena Tuhan menciptakan setiap anak dengan kehendak bebas. Jangan anak-anak muda bilang semua yang terjadi dalam diriku itu hanya kesalahan orang tuaku. Jangan salah, anak-anak yang sudah dewasa. Apapun yang terjadi, anugerah Tuhan ada. Tetapi masalahnya apakah kita menerima anugerah itu? Tanggung jawab rohani setiap orang ada. Apakah kita mempertanggungjawabkan semuanya itu? Tidak mustahil kita bisa mengubah situasi walaupun orang tua kita tidak benar. Samuel, penggantinya Eli. Menarik, ternyata anak-anaknya, 2 anaknya, hidupnya mirip sama Hofni Pinehas. Kan Samuel kan gantiin Eli, ya kan? Ya enggak? Sekolah minggu diajarin kan? Ya kan? Halo, Samuel tahu gak siapa Samuel? Yang waktu lagi tidur dibangunin siapa? Mbaknya? Lagi tidur dipanggil-panggil sama siapa? Waker? Enggak, panggil sama Tuhan ya. Gantiin. Oh iya, ingat kan? Samuel bangun. Pak Eli, panggil saya? Enggak, tidur lagi. Samuel. Pak Eli, panggil saya? Enggak, tidur lagi. Samuel, balik lagi. Oh, Tuhan yang panggil. Ya, dikasih tahu bahwa Hofni dan Pinehas akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ternyata di 1 Samuel 8, mereka hidupnya juga nggak benar, mengejar laba, menerima suap, memutarbalikan keadilan, dan Tuhan bicaranya beda dengan Samuel dengan Eli. Tuhan bilang apa? Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ingat tadi yang berapa persen itu? Ada loh kemungkinan ini. Sehingga Bapak Ibu yang bertanya, saya sudah hidup benar, melayani Tuhan dengan benar, saya menjalankan tugas saya sebagai ayah yang benar, ibu yang benar. Kenapa anakku gak benar? Mungkin gak? Mungkin saja. Tetapi masalahnya yang dilakukan Samuel berbeda. Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia kembali sama Tuhan. Dia menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia menyayangi anak-anaknya. Dia tahu tugasnya sebagai imam, dia harus prioritaskan. Saya kadang-kadang heran ya, si Eli itu waktu dia dengar berita anaknya mati kan, dikasih tahu, Imam Eli, anak bapak mati, Hofni dan Pinehas mati, dan tabut Allah dicuri orang. Wah, Eli sedih sekali. Sedih kenapa? Tabut Allah dicuri orang Filistin. Tapi gak dibilang dia sedih anaknya mati. Bingung gak? Daud, waktu diberitakan anaknya yang mau bunuh dia mati, dia sedih luar biasa. Ada apa dengan hati para ayah ini? Di manakah hati para ayah? Mungkin gak seorang aktivis gereja mencintai pelayanan luar biasa, kelihatannya sangat saleh, tapi gak cinta sama anaknya. Bilang cinta anak, tapi tidak memberikan waktu untuk anak-anak. Mungkin gak? Mungkin, dan itu banyak. Tidak heran banyak anak aktivis yang meninggalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, pertanyaan, kalau ayah baik, anak pasti baik? Betulkah pernyataan ini? Setia saja melayani Tuhan, maka anak-anak otomatis mengikut Tuhan. Tuhan, saya melakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Urusan anak Tuhan tanggung jawab. Jangan lupa bahwa kadang-kadang kita melakukan tanda kutip pelayanan, tetapi kita sedang mencari eksistensi diri. Hati-hati. Banyak
banyak terjadi hal ini. Jangan lupa, waktu Tuhan menciptakan dunia, yang diciptakan institusi pertama adalah keluarga. Di dalam perjanjian baru, barulah diungkapkan rahasia besar. Yaitu apa? Hubungan antara suami istri menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Lihat, gembala yang baik mencari domba yang hilang. Domba yang hilang ditemukan karena ada gembala yang baik. Orang tua adalah gembalanya anak-anak, tapi apa masalahnya jika gembala hilang? Sekarang permasalahan bukan hanya masalah domba anak hilang, tetapi gembala banyak yang hilang. Peran orang tua yang tidak ada. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ketika bangsa Israel belum masuk tanah Kanaan, baru mau masuk. Perintah yang diberikan adalah kepada orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan, mengajarkannya berulang-ulang di dalam setiap keadaan. Apakah ada percakapan rohani? Saudara bilang, saya sama anak-anak deket. Setiap minggu kita ke mall, kita makan, kita nonton. Pertanyaannya adalah, apakah ketika bersama-sama itu, saudara-saudara membicarakan tentang hal-hal rohani? Membicarakan tentang Tuhan. Membicarakan tentang persoalan-persoalan yang mendalam. Membicarakan tentang kebingungan-kebingungan anak-anak remaja, anak-anak muda. Ketika kamu bingung, bener-bener gak sih homo itu boleh? Benar-benar gak sih pernikahan sesama jenis itu boleh? Apakah kalian juga tanyakan kepada orang tua dan didiskusikan? Ataukah orang tua kalian pas dengar begitu, jangan ngomongin itu, tabu. Saudaraku sekalian, di dalam survei saya, di dalam gerakan U6 di kalangan keluarga pemimpin, percakapan yang paling sedikit dipercakapkan adalah masalah 1, seks. 2, keraguan iman. 2 hal itu hal yang penting, mesti diajarkan dari anak masih kecil. Apakah seks? Seks adalah sesuatu yang begitu kudus, yang mesti dijaga sampai ke pernikahan. Namun hal itu mungkin jarang dibicarakan. Saudara, the missing that. Efesus 6 ayat 4 sudah mengatakan, ayah seharusnya memberikan perhatiannya kepada anak-anak. Bapak-bapak, janganlah membuat amarah itu menjadi tawar hati bagi anak-anak. Didiklah mereka. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut, maka masa tuanya tidak akan menyimpang. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajarkan perlakuan. Menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan itu dengan dasar pengajaran firman Allah. Oh, saya juga ngalami ketika anak saya kelas 10. Susah banget dibilangin. Setiap kali diajak ngomong sesuatu yang bersinggungan tentang dirinya, sepertinya kayak landak. Ya, kayaknya tuh tumbuh duri gitu ya. Kayak sensitif banget begitu. Pusing kepala. Tapi suami saya kemudian ambil keputusan. Setiap pagi sebelum sekolah baca Alkitab sama-sama. Gak gampang. Kadang-kadang anak-anak kalau disuruh baca Alkitab apa yang dilakukan? Berlambat-lambat. Atau udah lambat-lambat makannya lama, mandinya lama, giliran udah mau buka Alkitab, cepet-cepet nanti telat. Sering begitu tuh ya. Terus kalau udah buka Alkitab udah sama-sama, terus duduknya gitu ya, rasanya orang tua udah pengen duduk tegap. Ya, kayaknya pengen begitu rasanya ya. Tapi suami saya coba konsisten. Herannya, firman Tuhan benar-benar mengajar. Di dalam setiap kasus-kasus yang ada, Tuhan bicara. Kadang-kadang Tuhan negornya bukan negor anak,
negor emak bapaknya. Salahnya bukan hanya di anak, tapi kita sama-sama loh, orang tua sama anak. Kita sama-sama murid firman. Kita sama tunduk kepala di hadapan Tuhan, Tuhan yang bilangin, anak salah, bapak salah, mama salah. Jangan sampai orang tua pakai Alkitab buat ngegebukin anak. Buka Alkitab, tuh, kamu salah, dosa itu namanya. Firman Tuhan ngomong, gak boleh, itu namanya pakai Alkitab geplakin kepala anak. Bum, bum. Anak-anak lama-lama seneng gak digituin? Enggak ya? Firman Tuhan jelas sekali mengajarkan dengan bijaksana, dengan kasih. Apakah peran kita di rumah hilang? Kesempatan bisa hilang. Tapi kesempatan ini masih ada. Kita masih duduk sebagai keluarga, ini indah loh. Jarang loh gereja kayak gini. Bener, jarang. Boleh dihitung pakai jari kalau jarinya cukup. Ya, boleh dicari gereja yang bisa, yang tua duduk sama-sama yang muda, sama duduk sama anak yang kecil-kecil sekali sama-sama. Tidak ada anak yang lari-lari di sini. Tidak ada anak yang teriak-teriak, pulang mah. Nggak ada ya, nggak ada. Suatu saat kalau saya datang lagi, saya rindu melihat anak-anak yang ini duduk sama papa mamanya. Tapi nampaknya gedung di sebelah mesti dibeli dulu. Ya, kalau perlu sebelah sini, sebelah situ ya. Supaya nanti engkong, emak, tante, ii, oo, aa ikut semua kebaktian. Ya, sama-sama satu keluarga. Jarang. Kalau kesempatan itu masih Tuhan berikan, pakailah. Karena hidup itu indah. Karena Tuhan itu baik. Semua bilang Tuhan itu baik. Dari mana kamu tahu Tuhan itu baik? Papa mama baik. Kamu tahu Tuhan itu baik. Papa mama gak baik, Tuhan pun tetap baik. Ya, Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Turun-temurun dari engkong, emak, sampai cicit buyut. Turun-temurun. Tuhan itu baik. Kita lihat video berikut ini. Good job, Lauren. Okay, I got it. Dad. Okay, don't forget to carry the one. Dad. Okay, that was delicious. Thank you. Right, hold on there, kiddo. Dad. Say cheese. Cheese. There you go. Okay, just one more. Hold your trophy up a little bit higher. Dad. Good morning, good morning, good morning. It's time to rise and shine. Dad. I love it. No. Dad. Dad. And they were here first. So Dad. So you want to go catch a movie at like 7:30 or something? Dad. And one more. Okay, one more. Okay, let's go. Wait. Come on, just one more. One more. Dad. I'm so proud of you. Now you just got to get a job. Dad. You look beautiful. Oh, Dad. And stand just a little closer together and move just a little bit to the left. My left. A little more. Dad. Hidup itu indah kan? Karena Tuhan itu baik. Mau enggak kita menghitung momen-momen itu dan memakainya? Karena momen itu akan hilang. Dan kita tidak bisa melihat gambaran foto-foto itu kalau kita tidak bisa pakai dengan baik. Kita berdoa. Tuhan
Tuhan, hamba-Mu mau meminta, tolong supaya setiap anak yang ada di dalam ruangan ini tidak ada satupun yang hilang. Semuanya percaya Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Namun hamba-Mu juga berdoa supaya papa mama tidak kehilangan peran dan tidak membiarkan kehilangan kesempatan. Hamba-Mu berdoa supaya gereja ini bertumbuh bukan bertambah besar dan mewah, tetapi bertambah dewasa dan bertambah kuat karena keluarga-keluarga yang sehat. Kami berdoa ya Tuhan, berkati kami semua mulai hari ini sampai saatnya kami dapat mengatakan, sungguh pada akhirnya kami tahu Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Allah di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta sedikit aja waktu untuk anak-anak ini. Ya, tadi janjinya apa? Kalau kalian duduk diam dengan baik, si Apit mau ketemu lagi just to say goodbye. Ya? Mau? Hadiahnya ketemu sama Jokowi. Salah. Enakan ketemu sama Jokowi apa sama Apit? Iya, Jokowi enggak lucu ya. Bapak-bapak mau ketemu Jokowi apa Apit? Masa? Saya juga presiden. Halo. Saya ngatain sekarang. Tadi kan janji kalau anak-anak duduk baik, tidak berisik, bisa mendengarkan dengan baik, mau ketemu Apit lagi. Oh gitu. Udah ketemu dah. Kok begitu doang? Apit kasih pesan-pesan buat anak-anak. Saya nggak tahu pesannya apa. Ya bisikin. Ih, kenapa? Geli. Rambutnya sih. Ayo ngomong, tunggu. Lagi mikir. Cepat. Jangan ketawa-ketawa. Oke. Tok. Tes. Data Ibu. Takut ngomong Bapak Ibu. Ya sama anak-anak aja. Anak-anak. Kalau anak-anak gue nggak takut. Apa tadi? Jadilah anak yang baik seperti saya. Enggak, itu tuh seperti sayanya nggak ada tadi. Oh nggak ada ya. Jadilah anak yang baik, yang hormat sama Tuhan, hormat sama orang tua. Kalau dibilangin, ditegor, jangan ngambek, jangan nangis, teriak-teriak, muter-muter kayak kincir angin. Ya, tadi kayaknya nggak sepanjang itu ngomongnya. Saya tambahin modifikasi. Oh iya. Kan saya kan kreatif. Oh iya. Terus pesannya lagi, udah sekian, terima kasih. Oh iya, kasih pujian. Katanya dia suruh kasih pujian. Puji Tuhan bukan itu, puji anak-anak. Anak-anak, saya memuji kamu karena kamu mendengarkan dengan baik, bisa beribadah di kebaktian umum luar biasa. Boleh nanya nggak? Boleh. Saya mau tahu, ya nangis deh. Kekencengan ya, sorry ya. Maafkan bayi-bayi, aku tidak bermaksud demikian. Apit, mikrofonnya hilang itu satu. Kamu telan ya? Enggak, saya nggak telan. Sumpah nanti aku nggak telan. Kemana ya hilang? Iya, ntar cari-cariin deh. Tadi mau ngomong apa? Lupa deh Bu Ane juga mau ngomong apa. Apa tuh tadi ya? Ya, pokoknya begitu aja ya. Itu tadi. Dia nangis sih, aku jadi bingung. Iya. Nurut sama kata-kata orang tua. Oh, tadi kamu mau nanya. Oh ya, saya mau nanya.
Dari tadi siapa yang tertidur? Ada sih, tadi Ibu Anu lihat ada beberapa yang tertidur. Pesan saya, kalau hari Sabtu tidurnya jangan malam-malam. Kasihan pengkhotbahnya tuh.